perkenalkan nama saya Deviana Ayu Permata Putri dari Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesombongan akan memusnahkan manusia. Akan ada 3 pertanyaan yang akan saya tanggapi. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun ada perbedaan agar dapat berjalan harmonis dan maju bersejahtera bersama. Dalam begitu banyak hubungan dan keadaan dalam kehidupan manusia, kita sering dihadapkan dengan perbedaan, entah itu perbedaan pendapat, suku, ras, golongan, bahasa, atau bahkan agama. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Perbedaan ini seharusnya menjadikan kekuatan dalam hidup dan bukan menjadi hambatan atau bahkan perpecahan. Seperti hal-hal yang sudah Allah ciptakan dalam kehidupan kita, Allah menciptakan banyak hal dengan fungsinya masing-masing, seperti matahari yang berfungsi di siang hari dan juga bulan yang berfungsi di malam hari. Benda-benda ini memiliki fungsi yang berbeda, namun perbedaan ini yang menjadikan satu dengan hal lainnya menjadi lengkap. Seperti halnya kita manusia, kita diciptakan untuk berdampingan dengan orang lain, untuk saling membawa kedamaian, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan juga saling mengasihi. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, yaitu bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Juga di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perbedaan yang ada di antara kita hanya akan menjadi berkat yang indah pada saat kita membawanya di dalam damai Allah. Allah menerima kita dengan anugerahnya. Di dalamnya kita diberi tempat yang sama baiknya dengan yang lain dan dipercaya untuk saling menyokong satu sama lain. Jadi, perbedaan membuat kita menjadi sejajar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. So, gimana caranya kita bisa membangun relasi dengan sesama meskipun ada perbedaan? Mari kita selalu melihat perbedaan ini dengan sudut pandang Allah, yaitu dengan selalu membawa kedamaian di tengah pertikaian, dengan selalu mengasihi dan bukan membenci, dengan selalu merendahkan hati dan bukan meninggikan hati, serta dengan selalu menerima perbedaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Dan apakah agama saya setuju dengan pendapat ini? Yang dimaksud dengan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Individualisme merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Oleh karena itu, individualisme melawan segala pendapat yang menempatkan tujuan satu kelompok lebih penting dari seorang individu. Konsumerisme merupakan paham tentang gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme muncul seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perubahan dan inovasi sebagai respon terhadap penanggulangan yang cepat dari hal-hal yang baru. Hedonisme merupakan cara pandang yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Kesenangan tersebut bisa didapatkan melalui berbagai cara, seperti menikmati liburan, memiliki harta, dan sebagainya. Dengan cara pandang konsumerisme, kapitalisme, individualisme, dan juga hedonisme, tentu saja agama saya tidak menyetujuinya. Gaya hidup seperti itu sudah pasti merupakan hal yang berhubungan dengan sifat kedagingan dan melawan ajaran Tuhan. Sifat kedagingan inilah yang mencerminkan kesombongan dan keegoisan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Allah selalu mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam roh yang kudus. Karena dengan hidup dalam roh yang kudus, kita akan selalu memperoleh hidup yang benar dan selalu dalam kehendak Allah serta menjauhi sifat dosa. Allah juga mengajarkan kita melalui ayat Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian.
Kemudian pertanyaan yang terakhir, di dalam kitab suci dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah konsep kiamat tersebut? Konsep kiamat sendiri adalah akhir zaman, periode waktu di mana dunia akan musnah. Hal ini digambarkan dengan penderitaan atau peristiwa kesengsaraan makhluk hidup di bumi. Di dalam Alkitab, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu kisah Nabi Nuh dan air bah pada Kejadian 6. Kisah ini diawali dengan kejahatan manusia, yaitu di mana manusia bersifat sombong dan seenaknya sendiri, sehingga pada akhirnya melukai hati Tuhan. Tuhan menyesalkan sikap perbuatan tamak dan kesombongan makhluk ciptaannya. Maka dari itu Tuhan akan menghapuskan manusia dari muka bumi bersama dengan binatang-binatang lainnya. Namun sebelum Allah memusnahkan manusia dari muka bumi, Allah melihat Nabi Nuh dan memberikan kasih karunia kepadanya. Hal ini dikarenakan dari sekian banyak orang yang berbuat jahat, Nuh masih menjaga kebersihan hatinya dan tetap mengasihi Allah. Maka dari itu Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, di mana bahtera tersebut berisi kamar-kamar yang diperuntukkan untuk keluarga dan juga binatang yang diperintahkan Allah. Allah juga memerintahkan Nuh agar membuat bahtera itu sedemikian rupa sehingga air tidak dapat masuk. Nuh menaati segala perintah Allah dan melakukannya dengan baik. Walaupun di sela-sela dia membuat bahtera, dia mendapatkan ejekan dan olokan dari orang-orang sekitarnya. Hingga pada suatu hari, apa yang Allah rencanakan terjadi, yaitu air bah datang dan memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di luar bahtera tanpa terkecuali. Nuh dan keluarganya serta binatang yang diperintahkan Allah semuanya selamat. Nuh membuktikan bahwa dia benar dan selamat. Kemudian setelah bencana ini selesai, datanglah kehidupan baru bagi Nuh dan juga keluarganya serta hewan-hewan yang dibawa bersamanya. Nuh mengucap syukur dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk tidak akan mendatangkan bencana lagi karena perbuatan manusia. Kisah Nabi Nuh mencerminkan kesombongan dan ketamakan manusia yang mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa dan menghancurkan dirinya sendiri. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Banyak orang mengeksploitasi sumber daya alam seenaknya sendiri dan kemudian menyebabkan kehancuran dan kehabisan sumber daya alam. Selain itu, seperti masa-masa pandemi seperti ini, kita juga masih bersifat egois untuk selalu mementingkan kepentingan kita sendiri dan bukan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berharga di hadapan Allah, seharusnya kita sadar betapa kecilnya kita bagi Allah dan betapa besarnya Allah bagi kita. Kita bukan pemilik bumi ini. Lalu mengapa kita yang merasa paling berkuasa di bumi ini? Tuhan selalu mengingatkan kita untuk taat pada perintahnya. Seperti kisah Nuh, ketika kita taat, kita akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi mari sama-sama kita memiliki kerendahan hati untuk bisa hidup harmonis, berdampingan dengan orang dan alam sekitar kita, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga setiap pelajaran yang berharga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan selalu bersyukur.